Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemarin membahas wajib-wajib sholat sampai nomor 1, yaitu doa istiftah atau doa iftitah. Wajib sholat itu ketika ditinggalkan tidak wajib mengulangi, tapi wajib menutup dengan sujud sahwi ya. Kalau rukun ketika ditinggalkan walaupun itu lupa, maka wajib nambeli ya, wajib menambal di belakang. Kemudian sama juga wajib ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau wajib sholat tidak wajib menambeli. Jadi misalnya kita lupa tidak doa iftitah, maka tidak perlu di belakang nanti nutup dengan doa iftitah, tapi cukup dengan sujud sahwi. Beda kalau lupa tidak membaca Fatihah karena itu rukun, maka dianggap 1 rakaat itu kurang, maka nanti harus nambah 1 rakaat lagi dengan membaca Al-Fatihah. Wajib-wajib sholat yang nomor 2 adalah al-isti'adzah qoblal qiraah, membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin bahasa kita sering disebut ta'awud ya, ta'awud isti'adzah atau ta'awud. Wahya wajibatun alal arjah, menurut qaul yang kuat, yang rajih, itu bukan sunnah tapi wajib. Allah berfirman, fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka isti'adzahlah, berlindunglah pada Allah dari setan yang terkutuk. Di dalam ayat ini umira bil isti'adzah inda iradatil qiraah wa haqiqatal amril wujub. Ya, dan di sini diperintahkan membaca isti'adzah ketika kita mau membaca. Dan hakikat perintah itu kalau nggak ada yang mengalihkan kepada hal yang lain, maka diartikan atau dimaksudkan kepada kewajiban. Li'annal isti'adzah tadra'u syarras syaiton. Apalagi isti'adzah itu untuk menolak ya, untuk mendepak setan ya, untuk menyingkirkan setan. Karena ketika kita berlindung pada Allah, setan itu lari. Contoh yang mudah, apabila kita mau digoda anjingnya seseorang, maka yang paling selamat adalah panggil yang punya anjing gitu ya. Kita dodok malah mau diseruduk ya, kita bawa pentung dia tetap ngelawan, maka yang selamat kita ngundang yang punya anjing. Sopo cik misalnya, terus yang punya anjing keluar mesti manggil, kamu jangan galak gitu. Nah, maka anjingnya manut. Begitu juga ketika kita takut terhadap setan ya, maka berlindung kepada yang punya setan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seampuh, segagah, seroso, sepinternya setan, ya tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mau membaca Al-Quran, kita mau sholat agar terjauh dari godaan setan, maka kita berlindung kepada Allah, yaitu membaca ta'awud atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitoni ar-rajimi. Wa ma la yutimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Dan apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Wa qad qala bi wujubiha fi shalah Atha was-Sauri wal Auza'i wa Dawud adz-Dzahiri wa Ibnu Hazm wa huwa riwayatun an Ahmad. Yang mereka berpendapat bahwa isti'adzah itu wajib adalah Imam Atha, Imam Sufyan as-Sauri, Imam Auza'i, Dawud adz-Dzahiri, dan juga Ibnu Hazm. Sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Wa qad dhahaba al-jumhur ilal istihbab ya, dan jumhur ulama memandang sebagai istihbab atau hal yang dianjurkan. Jadi menurut jumhur ulama, membaca ta'awudz itu adalah mahbub. Mahbub itu sama dengan sunnah, bukan wajib. Tapi menurut ulama yang disebutkan tadi adalah wajib. Begitu juga Imam Malik mengatakan bahwa membaca isti'adzah adalah wajib.
Sighul isti'adzah. Kemudian macam-macam bentuk isti'adzah. Kalau yang kita hafal mungkin kan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya boleh, memang salah satu bentuk isti'adzah itu. Tapi ada bentuk lain ditambah a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Ini juga dari Rasulullah. Kemudian ada yang panjang lagi a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi, ya. Ini ada bentuk apa namanya isti'adzah yang seperti itu, ya, bisa dilihat di dalam kitab Al-Awsat maupun kitab Al-Muhalla. Jadi kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang ar-rajim itu kalau makna harfiah dilempari. Maka orang yang zina kan dirajam, itu dilempar gitu ya. Tapi kita kadang menerjemahkannya terkutuk. Ya memang dirajam itu dikutuk. Orang yang zina dilempari batu kan dikutuki gitu ya. Nah, setan itu terkutuk terus ya. Ada yang a'udzubillahi as-sami'il alim, aku berlindung kepada Allah as-sami'i yang maha mendengar, al-alim yang maha mengetahui, minasyaitonirrajim dari setan yang terkutuk. Ada a'udzubillahi sami'il alimi, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, minasyaiton dari setan ar-rajim yang terkutuk, min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi, dari godaannya ya, dari hembusannya, dari rayuannya ya. Nah, itu berlindung semuanya. Kadang-kadang kan merayu, kadang-kadang menggendam, menghembus. Kan kita jadi ngantuk lagi, nggak mau belajar, nggak mau ibadah gitu ya. Ini bentuk-bentuk apa namanya isti'adzah. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa hadza kullu wasi wa kaifa ma ista'adza fahasanun. Mau pilih yang mana baik semua. Semuanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathihi juga boleh. Kemudian al-israr bil isti'adzah. Kemudian membaca isti'adzah itu israr. Israr itu pelan. Baik di sholat yang sir maupun di sholat yang jahar. Ya, jadi jangan mungkin nggak pernah tumon ya imam kemudian keras dari isti'adzah gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika imam ini nggak ada. Paling banter jahar itu dari bismillah kan. Nggak ada yang a'udzubillah, atau jahar dari iftitah juga nggak ada ya, kecuali belajar ya. Ngajari anak-anak atau juga ngajari bapak-bapak nggak apa-apa kalau belajar. Sebagaimana sholat mayit itu ya israr. Tapi kalau belajar terkadang dikeraskan agar ini sudah benar belum gitu ya. Tapi kalau prakteknya israr. Begitu juga isti'adzah, ta'awud itu israr, pelan. Baik imam, makmum, sholat jahriyah, sholat siriyah, siang, malam, israr. Ini al-aslu fil isti'adzah al-israr biha. Fa inna lam yunqal an Rasulillah annahu jahara biha. Karena tidak pernah ternukil dari Nabi bahwa Nabi itu membaca isti'adzah itu jahar. Wala an khulafaihi ar-rasyidin, juga tidak ternukil dari khulafaur rasyidin annahum dawamu alal jahri biha, mereka mendawamkan jahar itu ndak. Wa inna maqad yujahiru biha imam ahyanan li ta'limin nas ala nahwi ma taqaddama an Ibnu Abbas. Ya kalau sekali dua kali imam itu ta'awudnya jahar boleh dalam rangka mengajari. Tapi kalau sekarang kadang kan diingatkan sebelumnya gitu ya. Jahar nanti setelah ini, sebelum ini baca isti'adzah dulu. Tapi mungkin kalau anak-anak ya biar tahu kalau isti'adzah itu ternyata apa namanya bagian dari sholat, baik yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan itu sunnah ya. Lah yang menjadi pertanyaan hal yasta'idzu fi kulli rakaatin, apakah isti'adzah itu setiap rakaat? Apa cukup di rakaat pertama saja? Apa setiap rakaat? Kan kalau Fatihah setiap rakaat. Kalau istiftah rakaat pertama saja. Kalau isti'adzah atau ta'awud, apa setiap rakaat atau hanya pertama saja? Al-aksarun, sebagian besar para ulama mengatakan
yujzi'uhu ayasta'idha fi awali raqatin faqad. Kebanyakan dari para ulama bahwa menetapkan isti'adzah itu kayak istiftah. Jadi cukup di rakaat awal saja. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan istahab Asy-Syafi'i al-isti'adzah fi kulli raqatin. Menurut Imam Asy-Syafi'i isti'adzahnya setiap rakaat. Jadi kalau sholat yang 4 rakaat ya isti'adzahnya 4, yang 3, yang 2. Tapi Al-Aksarun mengatakan cukup di rakaat pertama saja. Wa aujabahu Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin mewajibkannya setiap rakaat. Qultu wa wajhuhu annal ayat taqtadi takrirul isti'adzah inda takriril qiraah. Famata hasalal fasru bainal qira'atain birruku' wa sujud wa nahwihima fatusra'u al isti'adzah. Menurut penulis, pendapat yang kuat ditinjau dari misalnya setiap baca Al-Quran itu disuruh baca isti'adzah, maka ya setiap rakaat berarti isti'adzah, karena setiap rakaat membaca Al-Quran dan sudah terpisah antara bacaan Al-Quran yang pertama dan rakaat yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka pendapat yang kuat menurut penulis adalah isti'adzah setiap rakaat, insya Allah. Ini wajib sholat yang kedua. Wajib sholat atau wajib sesuatu yang diwajibkan di dalam sholat. Karena beda wajib sholat atau sholat wajib. Sholat wajib kan sholatnya yang wajib ya. Kemudian yang ketiga dari wajib sholat, al-wajibatu sholat adalah at-ta'min ba'dal fatihah, membaca amin setelah Fatihah, waladhdallin amin ya. Karena Nabi bersabda idza ammanal imam fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka imankanlah, maka aminkanlah ya. Fa innahu man wafaqa ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena barang siapa yang membaca amin bersama imam, maka dia adalah membaca amin bersama aminnya malaikat. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya imam, maka dia bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau jenengan DCI berarti urung bareng malaikat. Atau ngeri ya, ada amin itu ngeri ya. Imam sudah amin gitu, rampung dia amin itu. Atau imam dia waladhdallin dia bisa amin DCI ya. Maka harusnya imam itu mengucapkan amin dan makmum itu aminnya menunggu imam. Ketika imam amin jangan langsung amin gitu ya. Tapi ada yang imam itu kadang ngaku Fatihah kok aminnya kan makmumnya bagi-bagi. Jadi imamnya waladhdallin gitu toh. Nah, aminnya dijaga ke makmumnya itu juga tidak tepat. Jadi bersamaan antara aminnya imam dan aminnya makmum supaya bersamaan dengan aminnya malaikat. Kalau bersama dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah. Ini hanya amin itu dok. Dosanya Singapura bisa rontok dosanya. Luar biasa lah. Nah, maka kita amin yang keras. Ya kerasnya nggak teriak-teriak, ya keras itu nyuara gitu ya. Amin itu ya. Waqat hamalal jumhur hadzal amr alal istihbab. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Walam yudhir li wajhu sarfihi anil wujub. Akan tetapi ketika kita melihat itu adalah perintah dan tidak ada yang membelokkan ke arah selain wajib, ya berarti wajib. Imam Ibnu Hazm mengatakan yajibu alal makmum, wajib makmum itu mengucapkan amin ketika imamnya bilang amin. Amal munfarid wal imam fayandubulahuma. Imam dan orang yang sholat sendirian berarti sunnah menurut pendapat Ibnu Hazm. Lidhairil hadis al mutaqaddim ya, wa qad sabata anna nabiyya kana idza intaha min qiraatil Fatihah qala amin yusiru biha wa yamuddu biha sautah. Jadi Nabi ketika habis membaca Fatihah pasti membaca amin dan mengeraskan
kemudian memanjangkan suaranya, amin, itu ya. Jadi baca keras dan baca amin. Fasahih anak takmin wajibun alal imam wal makmum wal munfarid mutlakon. Menurut pendapat yang kuat, insya Allah bahwa amin itu wajib baik bagi imam, makmum ya, ataupun orang yang sholat sendiri. Jahron fil jahriyah wasirron fisriyah. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh keras, berarti ya keras. Kalau sholat zuhur, sholat asar, atau sholat maghrib rakaat ketiga, atau sholat isya rakaat ketiga dan keempat, ya aminnya pelan ya, pelan. Nah, karena memang bacaan Fatihahnya adalah pelan, sehingga aminnya juga pelan. Nomor 1 istiftah, nomor 2 tadi adalah apa? Isti'adzah, kemudian nomor 3 membaca amin. Kemudian nomor 4, 5 dan 6 digabung. Nomor 4, 5 dan 6 digabung. Nomor 4 adalah takbir intikal. Mau rukuk itu Allahu Akbar, itu takbir intikal namanya. Mau sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, itu namanya takbir intikal. Itu wajib. Kemudian wa qaulu sami Allahu liman hamidah. Nomor 5 mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang ke-6 adalah wa qaulu rabbana lakal hamdu. Jadi takbirnya, sami Allahnya, rabbana lakal hamdu itu wajib ya. Wajib itu. Nabi bersabda fa idza kabbara fakabbiru. Fa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Apabila imam takbir, ikutilah takbir. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Maka berarti ketika kita peralihan dari rukun ke rukun, maka takbir intikal adalah merupakan wajib, karena imam takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Ya. Sujud Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Tapi ketika imam bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Limwa zibatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Karena ini dilakukan secara kontinu, terus menerus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Hurairah, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sholat maka bertakbir hina yakum, hingga berdiri tegak Allahu Akbar. Tsumma kabbara tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian takbir ketika mau ruku Allahu Akbar. Tsumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa salbah minar ruku. Kemudian dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari rukuk hingga berdiri tegak. Tsumma yaqulu wa qa'im rabbana walakal hamdu, dan dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Berarti sami Allahu liman hamidah dan rabbana walakal hamdu satu paket yang harus dibaca ya, yang harus dibaca oleh orang yang sholat. Tsumma yukabbiru hitayahwi, sehingga dia takbir hingga dia turun ya, hingga dia turun sujud. Tsumma yukabbiru hatta yarfa'a ra'sah, takbir sehingga mengangkat kepalanya. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa' ra'sah, takbir bangun lagi dari sujud. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Dan dilakukan seperti itu oleh Rasulullah hingga selesai sholat. Wa yukabbiru hina yakum minat sintain ba'dal julus, dan begitu juga takbir ketika bangun dari rakaat kedua ke rakaat ketiga setelah tahiyat awal. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, ini yang dari Abu Hurairah menjelaskan tentang bagaimana Rasul sholat. Ini yang kemudian sahabat itu melihat Rasul sholat kayak gitu, maka kemudian Abu Hurairah bisa bercerita, kan karena
melihat ya. Melihat kan kemudian cerita, oh tadi saya melihat ini begini, melihat cerita. Maka ini kemudian yang kemudian Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Aku sholatnya gimana? Lah sholatku itulah ditiru gitu. Kemudian ini hadis fi'li ya, artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang direkam oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan rekamannya luar biasa mereka ya. Kalau kita lihat sekali ada nggak bisa menceritakan detail itu ya, kecuali di syuting. Nih lihat itu ya. Ya. Kemudian yang hadis qauli dari perintah Rasulullah, yaitu hadis yang mengingatkan orang yang sholatnya masih jelek itu ya, yaitu dari hadis Rifa'ah bin Rafi' ya. Innahu la tatimu sholaton li ahadin minan nas. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya tidak sempurna sholatnya seseorang dari manusia hatta yatawaddo'a, hingga wudu dulu, fayaddo'u al-wudu'a mawadhi'ahu, kemudian wudunya menyempurnakan ya sampai sempurna, sumayukabiru, kemudian sumayukabiro, kemudian takbir wa yahmada, dan memuji Allah azza wa jalla, wa yusniya alaihi, dan juga mengagungkan Allah, wa yaqra'a bima sya'a minal Qur'an, kemudian membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an, tsumma yaqulu Allahu akbar, kemudian mengucapkan Allahu akbar, tsumma yarka'a, kemudian ruku' hatta tatma'inna mafasilah, hingga tumaknina ya sendi-sendinya, ruas-ruasnya, tsumma yaqula sami'a Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, hingga berdiri tegak, tsumma yaqula Allahu akbar, kemudian mengucapkan Allahu akbar, tsumma yasuda hatta tatma'inna mafasilah, kemudian sampai tumakninah, tsumma yaqula Allahu akbar, Allahu akbar, wa yarfa'a ra'sah hatta yastawi qa'idan, kemudian mengangkat kepalanya hingga lurus, tsumma yaqula Allahu akbar ya, tsumma yasuda hatta tatma'inna mafasilah, kemudian sujud dan lurus ya, atau tumakninah, ruas-ruasnya itu sampai menempati tempatnya, tsumma yarfa' ra'sah fayukabbir fa idza fa'ala dzalika faqad tamat sholatah. Maka ketika melakukan seperti itu maka sungguh telah sempurna sholatnya. Ini perkataan Rasulullah SAW. Dan yang tadi yang disimak oleh Abu Hurairah adalah apa yang dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Hanya di yang perkataan ini tidak ada kata Rabbana walakal hamdu, tapi di contoh tadi yang dilihat Abu Hurairah ada Rabbana walakal hamdu. Anha syi'arul intiqal min ruknin ila akhar wa min hayati ila ukhra. Dan takbir intiqal itu adalah syiar dari rukun satu kepada rukun yang lain, apalagi ketika menjadi imam, agar didengar oleh makmum. Tapi masih banyak. Kemarin saya di daerah Salatiga atau di mana itu, sholat masjidnya agak besar, makmumnya agak banyak, ada 2 baris, tapi masjidnya melebar kan, baris yang sana kan jadi panjang, imamnya nggak pakai mic, kemudian takbirnya pelan banget, nggak didengar. Ketika dia sudah sujud itu yang pojok sana masih rukuk saja, karena nggak dengar i'tidalnya, nggak dengar takbir sujudnya. Nah itu yang tidak diperbolehkan sebetulnya. Maka imam itu ya kayak sopir ya, harus memperhatikan penumpangnya. Masuk penumpang kayak munggah ning lawang bis wis digas banter kan iso tiba. Tiba ngono jegure ning ratan. Nah ini tiba jegure sering ngerokok ora bejo ya. Iya, makanya imam harus memperhatikan makmumnya gitu ya. Ini sudah dengar belum gitu. Kan mungkin dia bilang, "Kok ini buri krungu," kan yang cedak. Nah, mungkin kalau musola ini masih pelan-pelan masih dengar. Itu kalau sudah masjidnya agak besar, imamnya sepuh, nggak pakai mic gitu ya, apalagi sholatnya agak cepat. ditambahi pinggir jalan, masya Allah, iya. Nih makanya kemudian karena inti imam itu supaya didengar oleh makmumnya, dikeraskan. Kalau nggak bisa keras kecuali dengan pengeras suara, ya pakai pengeras suara agar didengar di belakang. Apalagi kemudian ada jamaah putri, yang putri itu
ada sekatnya, yang sekatnya jauh, sangat nggak dengar itu. Bisa jadi ya sampai nggak ya nggak dengar gitu lah, nggak dengar kayak nggak jamaah gitu. Bisa saja masih berdiri terus malah imamnya wis rampung sholat. Iya, ya makanya kemudian takbir intikal itu merupakan syiar, sehingga dibaca keras ya Allahu Akbar, agar yang belakang adalah mendengar gitu. Ya memang itu dianjurkan dan disyariatkan. Kadang kita itu yang disyariatkan keras malah pelan, yang disyariatkan pelan malah keras, kan jadi kebalik-baliknya. Wa hadhil umur salasah wajibatun fi shalat alal munfarid wal imam wal makmum ala sahih. Perkara tiga itu takbir intikal, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamd adalah merupakan sesuatu yang diwajibkan menurut pendapat yang terpilih insyaallah. Mazhab Hanabilah ya. Nah, dan yang lain, walaupun jumhur mengatakan sunnah, yang jelas berarti tidak ditinggalkan, karena nggak ada yang mengatakan makruh atau haram ya. Faidah qad sahha Nabi fit tahmid ba'da qailihi sami Allahu liman hamidah arba'u sighin. Kemudian sigat Rabbana walakal hamdu ada 4 macam. Jadi ada Rabbana walakal hamdu itu ya. Ini riwayat Bukhari. Ada yang Allahumma Rabbana walakal hamdu itu ya. Nah, itu riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ada yang Rabbana lakal hamdu tidak pakai wa. Rabbana lakal hamdu gitu ya. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi boleh keempat-empatnya, pilih salah satu. Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Pilih yang mana antara beberapa tersebut. Kemudian yang ketujuh dari wajibatus sholat adalah at-tasbih fir ruku' was sujud. Membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku', subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Maka ketika ada yang tanya zikir ruku' dan zikir sujud itu gimana? Banyak. Kalau kita sedang membaca Rabbana subhana rabbiyal azim itu belum zikir yang tambahan, itu baru melakukan kewajiban sama dengan Allahu Akbar. Ketika i'tidal min Rabbana walakal hamd, ketika ruku' subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Masih ada tambahan zikir-zikir yang lain gitu. Wa qaulu subhana rabbiyal azim fir ruku' wa subhana rabbiyal a'la fi sujud wa bi ijabihi fi shalah qala Ahmad bin Hanbal ya. Wa huwa al-madzhab wa Ishaq wa Dawud ibn Hazm. Nah, itu yang mengatakan wajib. Di antaranya dalilnya adalah hadis Uqbah bin Amir. Ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah itu di dalam rukuk kalian. Subhana rabbiyal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian ketika turun surat sabbih isma rabbikal a'la, Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah dari dalam bacaan sujudmu. Maka ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Wa hadzal amru lil ijab listima'i amrillahi wa amri rasulih. Mereka yang mengatakan wajib ini perintah double, perintah Allah dan perintah Rasul. Kan Allah perintah fasabbih, maka sucikanlah, tasbihkanlah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Maka Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah ini dalam rukukmu. Berarti dua perintah, perintah Allah dan perintah Nabi. Begitu juga sabbih isma rabbikal a'la, pujilah atau sucikanlah nama Tuhanmu yang tinggi. Kemudian Nabi mengatakan ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah dalam sujud kalian. Berarti dua perintah, artinya perintah Allah dan perintah Rasul. Berarti sangat kuat sekali bahwa ini adalah merupakan wajib. Al-hadis fi qultu al-hadis fi sanadil lainun ila ana muwafiqun lil ati ba'dahu fayata'ayyatu bihi. Memang hadis yang tadi adalah kurang kuat gitu ya. Tapi ada penguat hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Ibnu Abbas
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ingatlah bahwa aku adalah melarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'amar rukuk fa'adzimu fihi ar-Rabb azza wajal. Kalau kamu rukuk, kamu agungkan Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Kalau kamu sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayustajabalakum, karena dekat sekali untuk diijabahi doamu. Ketika sujud, maka ketika sujud berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Hudzaifah. Nah, Hudzaifah mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi." Aku sholat bermakmum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana yakul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim. Aku dengar Rasul ketika rukuk itu membaca subhana rabbiyal azim, dan ketika sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Ini hadis sahih li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Berarti bacaan rukuk subhana rabbiyal azim, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Maka dzhabal jumhur, kemudian jumhur mengatakan annat tasbih fi rukuk wa sujud sunnatun wa laysa biwajibin binaan ala anahu lam ya'mur bi al-musi' sholatahu. Menurut jumhur itu bukan wajib tapi sunnah. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasul mengingatkan orang yang tidak benar sholatnya itu tidak ada kata suruh tasbih ketika rukuk maupun tasbih ketika sujud, sehingga jumhur ulama mengatakan itu adalah bukan wajib tapi sunnah. Akan tetapi ketika kita melihat hadis yang lewat, yaitu hadisnya Ibnu Abbas dan juga hadis Uqbah bin Amir, di situ menunjukkan tentang kewajibannya, maka pendapat yang kuat sebetulnya adalah yang wajib. Tapi ketika memang ada orang yang berpendapat sunnah, ya memang ada, karena jumhur ulama juga memilih pendapat yang sunnah. Ini sampai nomor 7 tentang wajib-wajib sholat. Kemudian nomor 8 dan 9 ya. Nomor 8 dan 9 adalah nomor 8-nya at-tasyahudul awsat wal julusulahu. Takbir, tasyahud awal dan duduknya. Jadi tasyahud awal itu wajib. Sebagian mengatakan sunnah tapi wajib, apalagi termasuk di dalam hadis Rifa'ah, yaitu hadis yang Rasul mengingatkan orang yang salah pada sholatnya itu. Nabi mengatakan fa idza jalasta fi wasti shalah fatma'inna waqtarish, ya, fakhudh ka'al yusra tsumma tasyahhad. Kalau kamu dapat 2 rakaat kemudian duduk di tengah sholat, tumakninahlah dan duduklah iftirash, kemudian tasyahud. Ini menunjukkan tentang kewajibannya, bahwa tahiyat awal adalah wajib sekaligus duduknya, tapi bukan rukun, tapi wajib. Sehingga ketika lupa dilakukan, maka ditambah dengan atau diganti dengan sujud sahwi. Walisairil adilah allati taqaddamat fi rukniyati tasyahudil akhir wa innama lam yungqal bi rukniyati tasyahudil awsat. Memang tidak termasuk rukun sholatnya, tidak termasuk rukun sholat, akan tetapi merupakan sebuah kewajiban. Jumhur ulama mengatakan sunat ab'ad, ya, sunat bagian dari sholat. Antara jumhur dan yang mewajibkan memang sama-sama ketika ditinggalkan lupa untuk diganti dengan sujud sahwi. Hanya jumhur mengatakan karena tasyahudnya itu sunnah, maka sujud sahwinya ya sunnah. Maka ulama Dhahiriyah ketika dia mengatakan tasyahudnya itu wajib, maka menggantinya dengan sujud sahwi berarti hukumnya wajib. Jadi wajib diganti dengan sujud sahwi. Kemudian al-israr bitasyahud. Kemudian tasyahud membaca tahiyat itu adalah dengan israr, dengan pelan, tidak keras. Dan sampai sekarang juga kita nggak pernah mendengar orang membaca tahiyat keras, ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, itu keras nggak ada. Maka semuanya wajib membaca. Dan ini ulama sepakat, tidak ada satupun yang berpendapat keras. Bahkan para ulama memakruhkan ketika tasyahud itu dibaca dengan keras, karena tidak dinukil dari Rasulullah maupun dari Khulafaur Rasyidin, ya,
dari zaman Rasul sampai sekarang nggak ada orang yang berpendapat bahwa tahiyat itu dibaca keras. Mungkin kecuali ngajari, ngajari anak-anak suruh sholat, ya baca enggak. Kadang karena terlanjur nggak diajari itu sampai sudah gede sholat itu menengai, ya ngertinya duduk duduk, terus nggak baca. Maka nggak boleh, harus dibaca. Tapi membacanya adalah dengan bacaan yang pelan, bukan yang keras. Baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Baru salamnya imam itu keras. Assalamualaikum warahmatullahi sebagaimana yang dibahas kemarin pada rukun-rukun sholat. Ya, wajibatus sholat selesai. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum itu diperkenankan berkeluar suaranya nggak ketika Allahu Akbar tadi, atau diam saja? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sujud tadi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan membaca Quran. Kan tapi doa tadi diperbolehkan, padahal beberapa doa kan diambil dari Al-Quran itu bagaimana? Untuk yang intikal tadi wajib. Jadi takbir ya takbir. Bahkan ya keras, tapi yang dimaksud keras ya bukan berarti teriak-teriak gitu ya. Bersuara ya bersuara, karena itu wajib bagi imam, makmum maupun al-munfarid, sholat sendirian. Jadi pendapat yang kuat adalah keras. Baik Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, bahkan Subhana rabbiyal a'la. Jadi semuanya bersuara. Bersuara tidak hanya di dalam hati. Ya, maksudnya iya, sekalipun itu makmum, Allahu Akbar. Tapi kan tidak sekeras imam. Bahkan ketika kita melihat di Masjidil Haram itu ada pengelik bahasa apanya? Bahasa kita penyambung suara imam itu kan ya makmum dia. Yang ya ketika Allahu Akbar itu dia kan makmum, enggak imam. Itu di situ menunjukkan bahwa sebetulnya takbir itu bagi makmum ya keras, hanya tidak berteriak-teriak. Ya keras itu dalam arti bersuara. Lah itu kok teriak itu mungkin karena memberitahu bahwa makmum itu juga Allahu Akbar ya. Rabbana walakal hamd, itu kan yang baca malah pengeliknya itu, maka keras. Yang kedua, rukuk maupun sujud nggak boleh membaca Al-Quran. Justru yang dianjurkan adalah berdoa. Adapun berdoa, ya baik berdoa dengan teks kita sendiri atau berdoa yang doanya dari Al-Quran, kan niatnya berdoa. Memang antara niat berdoa dengan membaca Al-Quran bisa beda. Misalnya kan membaca Al-Quran yang segotnya segot doa ya, itu kan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Enggak boleh dipedot karena di situ enggak ada wakaf. Dan yomatnya apanya harus persis gitu ya. Enggak boleh baca Quran kok Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak boleh. Karena harus fasih tajwidnya, matnya gitu. Tapi teks itu boleh diambil menjadi doa gitu ya. Kalau menjadi doa, apalagi tahu maknanya kan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, karena dengan niat berdoa. Banyak juga doa-doa yang dari Al-Quran dijadikan doa. Saya sedang berdoa. Nah, hanya ketika berdoa itu dianjurkan tahu maknanya. Namanya saya berdoa kok, berdoa yang permintaan loh. Beda kalau berdoa ibadah. Berdoa ibadah itu misalnya doa iftitah tadi ya. Kemudian doa-doa yang sifatnya rangkuman menjadi rukun atau syaratnya ibadah, itu enggak tahu maknanya sah. Tapi ketika doa permintaan kan lucu, ketika minta kok nggak tahu maksudnya gitu lah. Jago apa gitu kan nggak tahu.
Sebagaimana orang mengajukan proposal tapi nggak tahu isinya terus piye kok. Itu ya, kan harus tahu. Makanya walaupun bahasa Arab ya bahasa Arab yang kita tahu maknanya. Sehingga ketika kita misalnya nggak pandai menyusun doa bahasa Arab dalam doa permintaan, maka boleh dengan bahasa kita. Misalnya kan doa khusus misalnya. Nah, khusus gimana? Misalnya aku utangnya akeh njaluk gen enggal lunas. Ki piye to cara Arabe. Misalnya angel gitu loh. Ayo njaluk basa kita kan itu. Nah, bahasa kita. Lah kalau pandai dengan bahasa Arab, ya lebih baik dengan bahasa Arab. Sehingga ketika mengambil doa yang dari Al-Qur'an niatnya berdoa insya Allah boleh. Itu Pak, wallahu a'lam. Nggih, Pak. Al-Qur'an Bukan, yang rukuk sama sujud. nggih. Saya dulu pernah baca tuntunan sholat Ja'far Amir dulu, masih saya SD itu, sampai sekarang pun saya mengenal itu. Selain itu, subhanallah wa bihamdihi, bisa juga subhanallah wa bihamdika al-mughfir. Itu juga bisa untuk sujud. Nah itu apa juga ada riwayatnya? Nggih. Terima kasih. Ini tadi judulnya baru wajibatus sholat, dan insya Allah yang akan datang akan membahas sunanus sholat, sunah-sunah sholat. Maka nanti ada tambahan yang macam-macam yang luar biasa, tinggal mau pilih yang mana. Jadi tadi baru mempreteli atau menjelaskan sebetulnya menurut pendapat yang kuat yang sudah saya jelaskan tadi wajib. Iya, jadi ketika ditinggalkan mengganti dengan sujud sahwi gitu ya. Tapi nanti akan ada sunnah-sunnah sholat, baik itu fi'liyah. Fi'liyah itu berarti perbuatan, seperti ngangkat tangan, itu fi'liyah toh. Seperti kayak duduk iftiros, duduk tawaruk, model-model duduk itu namanya fi'liyah. Kemudian qauliyah. Qauliyah itu nanti ada banyak tambahan, misalnya bacaan i'tidal, bacaan rukuk, bacaan sujud yang masuk kategori tambahan. Nah, yang tadi adalah minimal gitu, dan insya Allah nanti akan dibahas, dan itu adalah bagian dari sunnah sholat. Wallahu a'lam ya. Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya minta informasi manakala makmum itu terlambat tetap di rakaat pertama ya. Dan kalau rakaat pertama itu tapi kalau tidak salah benar saya wajib untuk membaca iftitah. Ya iftitah ya. Kita mengikuti itu, ternyata sebelum selesainya iftitah bahkan kita Al-Fatihah itu belum selesai terus ruku. Itu bagaimana? Terus yang dikatakan kita juga terlambat baru selesai, yang dikatakan satu paket ikut satu rakaat pada saat ruku kita mengikuti itu, satu paketnya ikut satu rakaat itu pas itu juga bisa ikut satu rakaat atau bagaimana? Terus masalah sujud sahwi tadi, pernah mengalami kekurangan rakaat, tapi makmum diam. Setelah kita salam, baru ngomong. Nah, itu bagaimana langkah selanjutnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama bahwa kita dapat satu rakaat itu ketika mendapatkan rukuknya imam secara tumakninah. Jadi ketika kita masbuk, saya ulangi lagi, masbuk itu udzur, bukan disetting, bukan disengaja ya. Kalau imam sholat kemudian duduk-duduk nunggu imam rukuk baru takbir terus rukuk, nggak dapat satu rakaat ya. Nggak dapat. Yang dapat itu betul-betul udzur ya. Udzur itu macam-macam ya. Bisa jadi mungkin tadi tidur, bangun sudah iqomat, atau wudhu, atau ke belakang, sehingga ketika mendapatkan imam jamaah ternyata imam sudah rukuk, kita takbir ikut rukuk, dapat satu rakaat walaupun tidak baca apa-apa. Apalagi membaca iftitah sudah separuh atau fatihah sudah separuh, sangat-sangat dapat satu rakaat. Tapi ketika imam ini sudah mau bangun, kadang-kadang ada kita Allahu Akbar rukuk, tapi rukuknya kita itu kayak papagan sama imam, Allahu Akbar gitu. Ini nggak dapat ya, karena berarti nggak dapat rukuknya imam. Batal nggak sholatnya? Nggak. Tadi kan mungkin husnudzon nyongko imam ini si arep rukuk lah, Allahu Akbar gini malah barengan gini misalnya, itu nggak dapat satu rakaat karena tidak dapat rukuknya imam. Imam sudah ke i'tidal, sudah tidak rukuk lagi. Imam itu maaf ya, sering kadang nggak kemana
bles gitu. Walah itu yang bahaya. Karena tumak ninah adalah bagian dari rukun yang dijelaskan minggu-minggu kemarin. Tumak ninah adalah bagian dari rukun. Jadi ketika ada imam yang tidak tumak ninah ya, kalau sudah nyemplung di situ ya teruskan. Besok harusnya ingatkan atau pilih tempat lain yang tumak ninah. Memang ada yang karena tumak ninah bagian dari rukun loh. Kurang rukun berarti sholatnya tidak sah gitu ya. Bukan hanya sunnah, bahkan bukan hanya wajib, tapi rukun gitu. Rukun itu nggak boleh ditawar. Lupa saja harus nambahi, apalagi sengaja gitu ya. Iya begitu. Kalau terlanjur makmum nggak harus sholat lagi Pak Edi. Ya nambah rakaatnya. Nggak, maksudnya tadi kayak Pak Edi itu yang setiap gerakan tuh nggak tumak ninah. Ya kita namanya mufarokoh. Mufarokoh itu ya iya kita berlepas dari imam itu dan kita sholat normal lah gitu toh. Kayak bareng kita tetap pakai tumak kok ketinggalan sedikit ya nggak apa-apa. Misalnya imamnya ngerguduk ya gimana ya. Jadi itu kan sering di lapangan terjadi tuh. Iya. Maaf ya terawih itu ya. Iya. Gitu. Ngeri itu tuh. Laris satu laris. Padahal kita kan selalu diajarkan untuk itu. Ya tumak ninah ya. Ya wallahu a'lam, karena tumak ninah adalah rukun ya kita berlepas diri, nggak boleh ikut yang tanpa ada dasar seperti itu. Ya mereka ya terserah mereka. Wallahu a'lam ya. Gitu ya Pak ya. Yang itu tuh yang kekurangan rakaat. Oh iya, kekurangan rakaat itu pernah terjadi pada zaman Rasul itu. Rasul sholat dalam satu riwayat itu sholat asar, dalam satu riwayat sholat duhur. Rasul sholat 2 rakaat. Kemudian hadis yang terkenal Dzulyadan itu Pak. Kemudian kan Dzulyadan bilang, jenengan lupa atau kosor ya Rasul? Rasul mengatakan aku nggak lupa nggak kosor, ya sudah kita tambah. Jadi tadi imam diam itu kan bisa jadi dia nggak ngerti praktek mengingatkan imam itu gimana. Ngertinya setelah salam, Pak Imam jenengan kurang kan itu ya cukup tambah saja. Kekurangannya berapa? 1 rakaat atau 2 rakaat? Kurang lazim itu loh. Lah iya. Jadi tidak harus mengulang dari awal, cukup tambah 1 rakaat. iya tinggal tambah kurangnya berapa. Kalau Jamaah juga ikut juga. Ikut ya kan jamaah sama sama kekurangannya kan gitu ya. Maka tinggal menambah saja. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita melaksanakan sujud sahwi lagi. Ya sujud sahwi lagi ya. Di dalam setelah sholat yang kedua. Nggih. Tapi saya pernah lihat, tapi itu salah atau benar, mohon nanti dijelaskan. Mungkin si imam itu yang dari sholat khotib Jumat, menjadi imam itu mungkin baru pertama kali. Mungkin karena apa? Saya melihat saat itu tuh langsung dia membaca surah-surah. Tidak baca Fatihah. Nah, karena mungkin grogi tuh sabi subhanallah yang anak grogi subhanallah kemudian grogi aku salah dia pakai kuya yang kafir subhanallah moco sing pendeknya lalu ada yang untuk Subhanallah lagi. kurang Fatihah gitu. Jadi Pak Mungkin itu ada yang ngomong kurang Fatihah, jadi baru dia baca Fatihah. itu kan jadi kan tidak ada hubungan. Tapi kayak orang di kamu gitu. Nah, itu gimana tadi? Masya Allah. Ya. Tapi kan Iya, iya. Harusnya kalau terjadi kayak gitu, yang ngomong kurang Fatihah itu toh, terus mengulangi takbir telegram lagi ya bagus itu. Tapi nggak tahu itu yang kurang Fatihah imam, terus setelah dia Fatihah dia Allahu Akbar lagi gitu. Karena kan nggak boleh ngomong gitu ya. Tapi ketika dia tidak tahu itu ya sah, nggak apa-apa. Artinya dia tidak tahu toh, dan insya Allah memang kadang seperti itu. Saya pernah mendapati kayak jenengan itu sekali, tapi bukan Jumatan. Jadi malah di musola saya sendiri, ketika pas pada saat itu pas ngajari surat An-Naba harus hafal satu-satu gitu loh. Bener, jadi dipleter setiap hari itu surat An-Naba. Kemudian setelah itu dicoba, yang sudah hafal bener itu ketika ngimami berarti nggak lupa. Siapa? Saya berani Ustadz, itu ngimami. Allahu Akbar itu langsung amannya tasalun nggak pakai. Karena tahunya tadi ya Allah, kadang-kadang seperti itu tuh. Masya Allah. itu lengke-lengke gimana saat itu?
Ya memang subhanallah subhanallah terus ya. Dia nih langsung sadar, tetap pakai Biasanya itu yang harus. Kalau sudah diingatkan 2 kali 3 kali biar aja, biar kita ikuti. Nanti kalau salam ya ingatkan tadi nggak baca Fatihah, jadi nambah 1 rakaat. Iya gitu, Insya Allah. Iya. Pasti. Makanya kenapa Rasulullah itu juga dibikin lupa oleh Allah dalam satu hal gitu ya. Sebetulnya itu untuk mendidik. Lah, ada contohnya gitu. Sebetulnya Allah membuat Nabi nggak lupa itu sangat mudah gitu ya. Tapi dibuat lupa agar ada contoh-contoh. Karena memimpin manusia dengan moderat gitu ya. Cukup ya? Nggih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.